Assalamualaikum Neng Gelis. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti layanan konseling hari ini. Sebelum kita mulai konselingnya, mari kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu tapi pengen tanya dulu, kalau sekarang di rumah sama siapa? Lagi sendiri, Bu. Sendiri? Bundanya kemana? Bundanya lagi kerja. Kerja. Biasanya bundanya kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau Bunda berangkat jam 9 pagi, terus pulangnya biasa jam 11 malam. Anda ini anak satu-satunya kan ya? Iya. Kalau ayah luar kotanya kerjanya di mana? Di Kota Baru Parahyangan, Bu. Masih dekat sih ya itu. Cuman ini ya, udah biasa, jadi terbiasa sendiri. Cuman kesel gak sih kalau sendirian aja di rumah? Lumayan, Bu. Iya, sering sendiri di rumah. Ini, gimana, kesel gak kalau sendirian aja di rumah? Ya lumayan, Bu, apalagi kan sekarang PJJ, jadi ketemu teman juga nggak bisa, cuman ngobrol lewat chat doang. Itu juga kadang pada off gitu kan, jadi suka bosen, nonton TV juga bosen gitu. Oh seperti itu, iya. Oh jadi emang bete ya di rumah aja. Tapi udah memang sekarang kondisinya begitu sih ya, daripada kita keluyuran terus kena penyakit kan, nauzubillah. Jadi ya harus dibetah-betahin di rumah. Alhamdulillah, terima kasih ya sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti konseling sebagaimana yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Sebelumnya Ananda sudah pernah ikutan layanan konseling individual belum? Belum, Bu. Sebelumnya di SD ada guru BK-nya nggak? Enggak, Bu. Enggak, jadi masih belum familiar ya. Tapi kan sekarang udah kenal ya fungsinya guru BK di SMP itu untuk apa. Jadi kalau layanan konseling belum pernah mengikuti sebelumnya, baru kali ini yang pertama. Ya. Ya, Ibu jelaskan dulu sedikit ya. Jadi layanan konseling individu ini merupakan salah satu bentuk layanan dari bimbingan dan konseling yang mana concernnya itu, jadi fokusnya itu pada membantu peserta didik dalam memecahkan masalah. Nah saat ini kan kemarin kita sudah ngobrol ya via chat gitu, terus kita sempat teleponan juga mengenai permasalahan yang akan dibahas pada hari ini. Makanya Ibu rasa kita perlu mengadakan pertemuan virtual seperti ini untuk Ibu akan berusaha untuk membantu permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ananda. Ada asas-asas yang perlu kita sama-sama ikuti ya untuk konseling individu ini, ada 3. Yang pertama itu asas kesukarelaan. Ananda merasa terpaksa tidak mengikuti layanan hari ini? Tidak, Bu. Tidak ya, jadi sudah bisa diikuti secara sukarela. Lalu yang kedua ada asas kerahasiaan. Nah jadi kamu tenang aja, jangan khawatir karena Ibu akan menjaga semua pembicaraan, semua pembahasan yang kita akan bahas pada konseling hari ini. Nah yang terakhir ada asas keterbukaan. Karena sudah ada jaminan kerahasiaan nih dari Ibu harapkan Ananda bisa lebih terbuka lagi, bisa jujur. Jadi jangan ada yang disembunyi-sembunyikan karena tujuan kita kan akan menyelesaikan permasalahan. Nah bisa disepakati asasnya, bisa diikuti? Ya bisa, Bu. Bisa ya. Untuk waktunya kita sepakati dulu. Biasanya kalau satu sesi konseling itu berkisar 30-40 menit. Kita coba 30 menit dulu, apakah bisa disepakati? Ya bisa, Bu. Anda sudah siap mengikuti layanan hari ini? Sudah, Bu. Ananda, Ibu mau nanya ya, dari hasilan obrolan kita kemarin, meskipun singkat-singkat dari chattingan kemarin, Ibu menangkap kalau hubungan Ananda dengan bundanya akhir-akhir ini lagi kurang bagus ya? Ya, Bu, aku tuh rada sebel sama Bunda. Sebel? Kok sama Bunda sendiri sebel sih? Emang apa yang bikin sebel?
Ya, soalnya Bunda tuh nggak pernah ada buat aku, Bu. Bunda itu cuma bisa menuhin kebutuhan aku dengan materi. Padahal yang aku butuhin itu bukan itu, Bu. Tuh. Jadi yang menjadi kebutuhan Ananda apa coba? Yang Ananda inginkan itu kondisi yang bagaimana sih? Pengennya sih Bunda jangan kerja, Bunda di rumah aja bikinin aku sarapan, makan siang, makan malam, terus nemenin gitu. Jadi kalau misalkan ada materi yang nggak paham bisa langsung tanya gitu. Jadi yang diharapkan dari Bunda itu adalah kehadirannya Bunda, gitu. Iya. Oke. Nah, jadi hal-hal apa saja sih biasanya yang memicu percekcokan? Ya biasa sih sebetulnya anak sama orang tua itu cekcok itu rada biasa. Cuman ibu kemarin agak kaget karena bundanya tuh kelihatan sangat kecewa sekali gitu. Jadi emang separah apa sih kalian meributkan apa? Terus yang Ananda lakukan terhadap bunda itu apa sampai bundanya merasa kecewa seperti itu? Jadi selama ini sikap Ananda terhadap bunda itu ibu pengen tahu kayak gimana kalau di rumah? Aku tuh sering lawan ke Bunda. Kemarin kayak contohnya Bunda nyuruh aku beresin meja belajar. Terus aku bilang ya nanti. Terus Bunda beberapa menit kemudian balik ke kamar terus langsung jatuh-jatuhin buku yang ada di meja. Ya, alhamdulillah. Ini sama ya sama yang diceritakan Bunda. Terima kasih Ananda hebat berani jujur menceritakan itu kembali ke ibu. Nah, jadi karena kalau menurut Ananda sendiri itu hal yang sepele nggak sih sebetulnya? Lumayan. Lumayan sepele atau lumayan tidak sepele? Ya di tengah-tengah. Oh, di tengah-tengah. Kira-kira kalau Bunda marah seperti itu wajar nggak? Wajar sih. Kenapa wajar? Karena akunya males-malesan gitu. Oke. Nah, selain tadi Bunda marah-marah karena meja belajarnya tidak diberesin, kemarin ada nggak yang Ananda tidak sadari atau baru disadari sekarang-sekarang yang bikin Bunda begitu kecewa itu apa coba? Ada peristiwa apa? Ya Bu, jadi kemarin tuh kalau nggak salah sempet Bunda tuh nyuruh sholat, tapi akunya malah kayak lagi males gitu. Jadi kayak udah enak di kasur, nggak mau bangun disuruh sholat, jadi kayak bilang ini gitu loh. Dilelewe gitu, diolok-olok. Iya. Iya, tapi alhamdulillah ya. Kenapa bisa inget gitu, bisa sadar? Apakah bundanya saat itu langsung bereaksi atau gimana? Ya karena keinget aja karena kejadiannya baru kemarin. Oke ya. Tapi itu kan berarti kalau misalnya di rumah itu yang sering terjadi Ananda cekcok sama bunda di rumah gitu ya. Mungkin karena dikasih tanggung jawab. Itu kalau beresin meja itu apa memang menjadi tanggung jawabnya Ananda? Sebenarnya sih biasanya kalau beresin meja mah ya terserah aku kapan aja maunya. Cuman kemarin mungkin Bunda lihat meja belajarnya berantakan banget jadi nyuruh beresin. Nyuruh beresin. Tapi karena tidak dilakukan, jadi Bunda balik lagi terus malah diacak-acakin gitu ya. Kenapa nggak langsung diberesin? Karena lagi enak di kasur. Begitu. Nah, itu kan punya tanggung jawab ya di rumah, tapi ibu agak heran juga nih. Kemarin ibu sempat ngobrol sama wali kelasnya Ananda di sekolah gitu. Ibu kan pengen tahu nih, ibu belum terlalu kenal sama Ananda karena masih kelas 7. Cuma kan kalau wali kelas kan setidaknya mungkin sudah pernah ada komunikasi lebih intens dengan orang tua, terus lebih mengenal Ananda. Apalagi kan Ananda diberi tugas sebagai apa di kelas itu pengurusan Absensi. jadi seksi absensi. Kalau seksi absensi itu tugasnya apa aja biasanya? Itu tuh ngerekap absensi. Terus kalau misalkan ada yang belum ngisi absen biasanya dicat satu-satu ngingetin buat ngisi absen gitu. Dan
bilang ke guru ada yang nggak masuk atau izin gitu. Dan itu dilaksanakan setiap hari meskipun tanpa ditagih oleh wali kelasnya. Iya. Itu kan berarti sesuatu yang luar biasa ya. Berarti Ananda tuh kalau sama wali kelas, sama guru tuh bisa dipercaya, bisa diberikan tanggung jawab gitu. Nah, Ibu jadi penasaran kenapa di sekolah bisa, di rumah tidak bisa. Kira-kira kenapa? Gini Bu, soalnya aku tuh merasa dipercaya sama wali kelas gitu. Jadi kayak diberi tanggung jawab, terus kayak jadi semangatnya sendiri. Jadi kayak semangat aja. Jadi kalau ada tugas langsung semangat ngerjain gitu. Jadi kayak dapat motivasi gitu. Motivasi untuk semangat dan lain-lainnya gitu. Nah, apa bedanya sama Bunda? Kan Bunda kalau ngasih tanggung jawab itu artinya percaya sama kamu. Ya, tapi karena Bunda sering marah-marah gitu, jadi akunya agak gimana gitu. Kalau boleh Ibu simpulkan, jadi kalau Bunda itu cenderung kurang sabaran, jadi kalau tidak langsung dikerjakan itu marah-marah. Sedangkan kalau sama wali kelas itu kamu dapat apresiasi gitu ya. Jadi mungkin ini ya, ini dugaan Ibu, tolong dikoreksi sama Ananda. Apakah mungkin karena karena Ananda merasa wali kelas itu bisa lebih menghargai Ananda atas apa yang sudah dikerjakan dibandingkan dengan Bunda? Apakah seperti itu? Ya, bisa jadi sih, Bu. Nah, sekarang kita balik lagi ya, tadi ke fokusnya antara Bunda sama Ananda. Kita coba sama-sama analisis, kita coba sama-sama mencari penyebab hubungan yang kurang baik antara Ananda sama Bunda itu kira-kira karena apa ya? Mungkin karena akunya aja nggak enak disuruh-suruh, jadi aku tuh orangnya kalau mau beresin sesuatu harus niat dulu, jadi nggak bisa kayak langsung disuruh dalam beberapa menit langsung beres, itu nggak bisa, soalnya kan lagi nggak niat, lagi nggak mood gitu. Nah, lalu biasanya untuk nunggu sampai mood itu berapa lama? Kalau misalkan lihat kayak udah berantakan langsung diberesin, tapi waktu kemarin Bunda yang ngajak-ngajak meja belajar itu menurut aku masih bisa dibilang belum berantakan karena cuma ada kayak beberapa buku sama pensil aja karena habis belajar gitu. Kenapa habis belajar nggak langsung diberesin? Pegel, jadi mau tiduran dulu sambil ngecek chat yang dari teman-teman dan lain-lain. Karena pegel, jadi pengen istirahat, main HP, keenakan, sampai lupa gitu ya. Ada coba apa penyebab yang lain? Penyebab yang lain mungkin karena apa ya? Oh, mungkin karena kayak mejanya kan berantakan, terus dirapiin lagi, tapi kan nanti juga besoknya atau beberapa menit lagi kayak habis istirahat dipakai belajar, diberesin terus pakai belajar lagi, nanti kan berantakan lagi, beresin lagi gitu, kayak capek gitu. Jadi mendingan sekalian beres semuanya langsung beresin gitu. Ya udah aja kalau kayak gitu juga, Ananda kalau lapar jangan makan lagi, ya kan percuma nanti juga lapar lagi ya nggak? Iya sih. Nah itu, nah kira-kira kalau seperti itu Ananda merasa kurang bertanggung jawab tidak kalau di rumah? Gini deh, dikasih tugas khusus nggak sama Bunda setiap hari? Harus ngepel, harus nyapu, cuci piring, harus apa-apa gitu, ada nggak? Enggak sih, paling kalau inisiatif aja. Oh, kalau inisiatif aja, alhamdulillah. Tapi kan Ibu rasa kalau misalnya masalah di dalam kamar itu ya, mau itu tempat tidur, mau itu meja belajar, itu bukankah seharusnya menjadi tanggung jawab Ananda? Oke, jadi Ibu rasa kan itu sudah jadi tanggung jawab tanggung jawab Ananda ya untuk membereskan dan merapikan kamar. Oh, berarti ada yang perlu kita tingkatkan lagi nih dari diri Ananda, yaitu rasa tanggung jawab di rumah. Nah, setuju tidak?
Ya, Bu, setuju. Nah, ini kalau misalnya Ananda diminta melakukan sesuatu sama Bunda, terus tidak langsung dilaksanakan, Bundanya marah-marah, biasanya yang dilakukan ayah apa? Yang dilakukan ayah biasanya ngebelain gitu. Terus maaf ya, sebelumnya kemarin Bunda sempat cerita, katanya karena ayahnya sering ngebelain Ananda, itu sampai ayah dan bundanya juga jadi ikutan ribut. Apa betul seperti itu? Iya, Bu. Sampai dengar kabar katanya mau pisah sih. Seperti itu. Lalu begitu pertama kali mendengar kabar itu, apa yang terlintas di pikirannya Ananda? Sedih. Ananda siap kalau harus kehilangan Bunda? Enggak. Siap. Kalau enggak siap, berarti apa nih yang bisa Ananda lakukan supaya hal tadi tidak terjadi? Mungkin lebih nurut lagi sama Bunda biar Bundanya nggak kesel gitu loh. Oke, Ibu punya sebuah tayangan. Kita saksikan sama-sama dulu ya. Nah, ini udah tayang kan? Hadirin, akan datang suatu saat Ada suaranya ibu, masuk? bapak berpisah dengan kita. Andai malaikat mau menjemput orang tua, andai saat perpisahan tiba, andai orang tua kita sudah terbaring menjadi mayat, kita tidak akan lagi bisa mendengar suaranya, gurauannya, nasihat, doanya. Andai kata orang tua kita sudah dibungkus kain kafan, kita tidak akan lagi bisa membawakan oleh-oleh kesukaannya, tidak lagi bisa memijat kakinya, tidak lagi bisa mencium tangannya. Andai kata orang tua kita sudah diusung menuju pekuburan, ketika dimasukkan ke liang lahat, ketika tanah mulai menimbunnya, itulah saat terakhir kita melihat jasadnya. Sudah itu hanya tinggal nisan yang bisa kita raba dan penyesalan. Mengapa selagi ada disia-siakan? Ketika sampai ke rumah, kamarnya sudah kosong. Hanya tinggal foto dan pakaian yang tergantung di dinding. Serta kepedihan, mengapa ketika ada disia-siakan? Mengapa kita tidak memiliki waktu untuk bisa membahagiakan orang tua, sedangkan untuk dosa dan kesia-siaan selalu banyak waktu? Kenapa selalu kikir, serba dihitung, padahal orang tua tidak pernah berhitung memberikan kebaikan kepada kita? Hadirin, hati-hatilah, penyesalan tidak akan datang di awal. Wahai Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni semua kedurhakaan kami. Ampuni kami sering banyak mengecewakan dan melukai hati orang tua. Jadikan sisa umur ini jadi anak yang berbakti, ya Allah, yang bisa menjadi jalan kebahagiaan, kemuliaan bagi dunia akhirat orang tua. Ya Allah, ampuni ibu bapak kami.
bagaimanapun keadaannya. Bagaimana tanggapannya dari tayangan tadi? Jadi inti dari tayangan tadi tuh selagi orang tua masih hidup jangan disia-siain. Jadi maksudnya tuh jangan perhitungan gitu. Jadi kan orang tua ngasih perhatian ke kita itu pasti nggak dihitung, tapi kenapa kita ngasih perhatian ke orang tua malah dihitung-hitung dan lain-lain gitu. Oke, jadi dapat ya poinnya ya. Setelah menyaksikan tadi, apa yang ada di pikiran Ananda? Setelah melihat tayangan tadi jadi keinget ayah sama bunda. Jadi kayak keinget kalau misalkan ayah sama bunda suka berantem gara-gara aku gitu. Iya, nah jadi Ibu yakin ya pasti setelah menyaksikan tayangan tadi pengennya jadi baik terus sama bunda gitu ya. Jadi rukun lagi sama bunda. Betul seperti itu? Iya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa Ananda lakukan supaya bisa memperbaiki hubungan Ananda sama bunda terutama? Lebih nurut lagi. Lebih nurut lagi. Bisa lebih spesifik? Aku mau nurutin semua kata-katanya bunda, mau rajin kayak aku di sekolah. Aku juga mau beresin kamar aku setiap hari. Terus mungkin mau minta maaf mungkin nanti malam mau minta maaf ke bunda. Oh iya, minta maaf hanya sekedar minta maaf saja atau ada yang ingin disampaikan ke bundanya? Ini apakah hanya cuma sekedar menyampaikan permintaan maaf saja atau ada yang perlu dibicarakan lagi? Karena ibu rasa masalah yang timbul antara Ananda sama bunda itu karena kurang komunikasi juga. Ya, karena kan kalian jarang ketemu. Ananda sama bundanya tuh jarang bareng. Ananda di rumah, bundanya pergi gitu kan. Waktu bundanya pulang, Ananda sudah tidur mungkin. Ketika bundanya mau berangkat, Ananda udah sibuk sama PJJ. Nah, jadi ibu rasa sepertinya kurang komunikasi. Jadi supaya lebih nyambung lagi, kira-kira apa yang bisa Ananda lakukan? Kalau untuk minta maaf, jadi aku minta maafnya nanti malam kan aku jangan tidur dulu, jadi ngobrol dulu sama bunda, habis itu minta maaf gitu, jadi ngobrol dulu secara perlahan terus baru minta maafnya juga sambil janji mau nurutin semua kata-kata bunda gitu. Ngobrolnya apa yang mau dibicarakan sama bunda? Yang inget kayak waktu dulu sering ngelawan bunda gitu, jadi mau minta maaf gara-gara dulu sering ngelawan bunda gitu. Jadi harus dibicarakan apa ya supaya nggak ada unek-unek itu, ngobrol aja dari hati ke hati sama bundanya, oke? Nah, Iya. Oke, jadi tadi intinya dalam waktu dekat itu mau minta maaf dulu ya. Lalu setelah itu mau memperbaiki mungkin dari tutur katanya juga ya. Jadi bisa lebih lemah lembut, tidak sampai ngelelewe lagi. Terus apa janjinya? Apa aja? Bunda mau janji apa aja? Boleh ibu tahu? Janjinya mau nurutin kata-kata bunda itu juga insya Allah. Loh, kok insya Allah? Itu biasa. satu. Ya, terus mau rajin sama kayak ngerjain tugas-tugas sekolah. Terus beresin kamar lebih rajin lagi. Yang keempat, kalau ngomong sama orang tua bahasanya diperbaiki, jadi nggak nyentak-nyentak gitu, jadi lebih lemah lembut. Oke. Satu. Iya, ada lagi? Untuk sekarang sih itu aja, Bu.
Oke, Ibu coba ulangi lagi ya janjinya Ananda ke Bunda tadi yang pertama. Mau nurutin semua kata-katanya Bunda. Yang kedua mau beresin kamar. Ya, mau beresin kamar terutama meja belajar. Yang ketiga tadi mau mengerjakan tugas-tugas sekolah yang rajin. Lalu yang keempat akan lebih menjaga kata-kata kepada orang tua, lebih sopan dan santun lagi begitu ya. Jadi apa yang direncanakan oleh Ananda ini, Ibu rasa tujuannya supaya Ananda itu bisa lebih beretika lagi kepada orang tua. Bagus sekali perencanaannya. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Ibu yakin, Ibu sangat yakin pada dasarnya Ananda ini adalah anak yang patuh dan anak yang bertanggung jawab. Ya mungkin karena caper aja ya, karena kurang dekat, kurang intens sama bundanya, jadi nyari-nyari supaya bundanya ngambek mungkin. Ya itu kadang kita tidak sadar loh, kita mencari perhatiannya seperti itu. Nah, tapi sekarang karena sudah sadar kalau mencari perhatian seperti itu merupakan perilaku yang tidak bertanggung jawab, Ananda sudah berusaha menyusun rencana-rencana yang bisa menguatkan rasa tanggung jawab lagi pada diri Ananda. Ibu yakin karena Ananda sudah berhasil sebelumnya mendapatkan kepercayaan dari wali kelas untuk menjadi pengurus kelas sebagai seksi absensi, berarti kan Ananda anak yang bertanggung jawab nih sebetulnya. Ibu yakin pasti di rumah pun Ananda juga bisa menjadi anak yang bertanggung jawab terutama kepada bundanya. Nah, oke, kira-kira Ibu bisa pantau berapa lama ini perubahan perilakunya. Minta maaf makan nanti malam nih ya. Mungkin besok Ibu mau ada komunikasi sama Bunda, apakah betul sudah dilaksanakan atau belum. Lalu untuk perubahan selanjutnya Ibu dalam jangka waktu 1 minggu dulu deh Ibu cek ya. 1 minggu Ibu pantau dulu, nanti Ibu komunikasi sama Ananda apakah sudah benar-benar terlaksana belum apa yang sudah direncanakan tadi. Lalu kepada Bunda juga Ibu akan menanyakan sudah ada perubahan atau belum. Berarti nanti 1 minggu dari sekarang kita adakan konseling sesi kedua untuk mengevaluasi pelaksanaan perencanaan. Ya, harapan Ibu sih semuanya bisa terlaksana sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Karena kalau misalnya gagal, berarti kita harus menyusun rencana baru dan dipantau lagi begitu seterusnya. Ya, harapan Ibu sih konselingnya cuma sampai 2 sesi aja. Oke, bisa disepakati? Iya, bisa Bu. Bisa ya. Nah, kira-kira bisa disimpulkan nggak hasil konseling kita hari ini apa coba? Hasil konseling hari ini, alhamdulillah aku sekarang merasa lebih baik gitu dari sebelumnya. Terus lebih sadar lagi kalau sikap aku ke Bunda selama ini salah. Dan yang paling aku sadari sekarang itu aku belum siap hidup tanpa Bunda atau Ayah gitu. Ya, aduh Ibu. Wah, kalau misalnya ngomongin orang tua tuh memang siapa sih yang pengen ditinggal orang tuanya ya. Jadi itu pasti ya, kita tadi kata Agim tadi, kalau sudah tidak ada jangan sampai timbul penyesalan. Ya, jadi alhamdulillah melalui konseling ini Ananda sudah menyadari kekurangannya apa, kesalahannya apa, dan sudah bertekad untuk merubah itu semua supaya hubungan Ananda dengan bundanya bisa lebih baik lagi. Oke, Ibu pengen tahu sekarang perasaan Ananda bagaimana setelah mengikuti layanan konseling hari ini? Lumayan lega sih Ibu, soalnya kan lumayan lega tuh karena belum minta maaf sama Bunda, jadi masih kurang lega gitu loh. Ya. Mudah-mudahan nanti setelah meminta maaf jadi terbebas gitu ya, jadi lega banget gitu. Iya. Oke. Nah, Ananda sudah bisa menyimpulkan apa yang didapat dari konseling hari ini, perasaannya juga sudah mulai agak lega ya, belum lega sepenuhnya karena belum meminta maaf kepada Bunda. Nah, Ibu kuatkan sekali lagi,
Ibu nitip pisan ya, nitip ini mah sama Neng Gelis, cantik solehah bager pinter. Kedepannya tolong jaga baik-baik perbuatan dan perkataan kita terhadap orang tua, terutama kepada ibu. Kenapa? Karena ada hadisnya, pernah dengar nggak? Yang ada seorang hamba bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, antara ayah dan bunda itu siapa sih yang harus saya muliakan lebih dulu gitu? Nah, Rasul itu menjawab, ibumu, 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 baru ayahmu. Jadi ibumu tuh sampai disebutnya 3 kali, ya. Berarti kan artinya ibumu, 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 baru ayahmu, itu kan berarti kedudukannya 3 kali lebih tinggi daripada ayah, ya. Apalagi surga itu ada di telapak kaki ibu, ya. Jadi ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan sampai kita membuat orang tua kita tuh menitikan air mata karena kesalahan perbuatan kita. Nah, ibu ini tips sekali karena kan kelak suatu hari Ananda akan menjadi seorang ibu. Jangan lupa nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan 1 minggu dari sekarang untuk sesi konseling yang kedua. Selanjutnya setelah ini ibu akan kirim melalui WA ya, ada lembar evaluasi yang perlu Ananda isi. Sampai di sini ada yang mau disampaikan lagi tidak? Tidak, Bu. Tidak, cukup ya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Ananda sudah meluangkan waktunya, sudah jujur, sudah terbuka dan sudah percaya sama Ibu untuk mengikuti layanan konseling hari ini. Kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Salam buat bundanya, oke? Ya, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu.